Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriani dari Prodi Manajemen kelas karyawan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Nah, apabila kita hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Toharoh sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampunan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu untuk bersuci. Misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Ada beberapa air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan air embun. Air yang tidak boleh atau tidak untuk digunakan bersuci, yaitu yang pertama, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, sirup, dan lain-lain. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, maupun warnanya. Yang ketiga, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan. Najis mukafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitah, yaitu yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang. Yang ketiga, najis berat. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, qot'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan hidup bersih dan sehat.
Yang kedua, sebagai sarana untuk menuju surga. Yang ketiga, menjadikan kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat toharoh. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang ketiga, seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik di rumahnya, dirinya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Kesimpulan di atas bisa dijelaskan bahwa masih banyak hal tentang menjaga kebersihan diri dari lingkungan yang bagi seorang muslim sudah menyatu dalam kehidupan keseharian. Tentang menjaga kesucian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Tohara juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tohara dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Sekian penjelasan dari saya tentang toharoh. Semoga dapat dipahami oleh Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.